Oke, sambil nunggu kawannya masih join, kita lanjut saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, ini dia. Pengujian hipotesis. Jadi ini pertemuan ke-7 ya. Untuk UTS kita belum ada kabarnya. Pengumumannya mungkin masih pertengahan November ya. Menunggu yang semester 1 lanjut materi. Masih pertemuan ke-3. Jadi 3, 4. Ya. Kan mereka masuknya lama. 11 Oktober kemarin kita lebih dulu waktu itu. Lewat berapa pertemuan ya? 4 atau 5 ya. Jadi jaraknya sangat jauh dengan yang semester 1 pertemuannya. Ibu mau screen yang banyak kok nggak bisa ya. Terus Ibu nampak semua gitu. Itu pengaturannya ini. Nggak bisa sekaligus ya, harus tutup materi dulu. Oke lah, nanti saja kita screen. Lanjut dulu untuk materi uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu digunakan untuk membuktikan suatu hipotesis sebenarnya ya. Hipotesis statistik, suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak. Mungkin benar, mungkin salah itu maksudnya ya. Mengenai suatu populasi atau lebih. Populasi atau sampel ya. Rumusan hipotesis dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif HA. Hipotesis nol ini HO atau H0 ya, H0 lah. Hipotesis alternatif dibuat orang H1 atau HA. Nah, hipotesis nol itu hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Sedangkan yang alternatif, hipotesis yang akan diterima jika ditolak. Maksudnya gini ya, Dede. Si H0 sama HA ini, H0 dan HA saling bertentangan ya. Saling berlawanan. Kalau H0-nya sama dengan, HA-nya nanti tidak sama dengan. Atau tanda lebih kecil atau tanda lebih besar. Ya. Pokoknya berlawanan lah hipotesisnya. Ini pernyataan sama dengan mu1 sama dengan mu2 misalnya. Nah, yang HA itu kebalikannya ya. Kalau ini sama dengan, ini bisa tidak sama dengan. Tergantung cerita soal. Nah, nanti kita lihat ada contoh-contoh di sana. Kemudian ada error tipe 1 dan tipe 2. Error tipe 1 kalau hipotesis 0 benar, tapi kita tolak. Kan salah ya kan? Masa yang benar ditolak? Itu maknanya. Nah, itu error tipe 1 atau galat tipe 1. Kalau hipotesis nolnya salah, tapi kita terima, itu error tipe 2. Paham ya? Ini kan sama-sama salah sebenarnya ya. Hipotesis 0 benar, tapi ditolak. Atau hipotesis 0 salah, tapi diterima. Kan sama-sama nggak betul. Ya, kan? Harusnya yang benar diterima. Yang salah ditolak. Itu baru betul. Kalau yang ini salah dia, error. Hipotesisnya benar, tapi kita tolak. Hipotesisnya salah, kita terima. Error ya, tipe 1 dan tipe 2. Oh iya, sebelumnya Dedek, sudah di-download belum tabel distribusi frekuensi? Sebentar ya, Ibu download. Sudah, Bu. Sudah ya, oh iya ya. Cara bacanya ada di situ. Sebentar Ibu, buka dulu. Banyak nol-nolnya, Bu. Hah? Banyak nol-nolnya. Ya, Kayak mana itu. bacanya kayak gitu? Nah, nanti dikasih tahu. Ini untuk peluang-peluang itu, Dedek. Peluang berdasarkan distribusi normal nanti. Caranya saya buka dulu tabelnya. Distribusi frekuensi. Tabel distribusi. Di situ ada tabel T, tabel F, sama tabel normal. Q kuadrat kayaknya nggak ada di situ. Atau nggak tahu lah. Kayaknya karena di sini dibedakan ya, Dedek. Uji Q kuadratnya beda lagi. Nah, tabel distribusi Q kuadrat, tabel F, tabel normal, tabel T. Tapi di file ini disatukan. Ya. Nah, sudah saya buka, nanti kita tinggal share-kan saja. Kita lanjut ke uji hipotesis yang tadi ya. Nah, kemudian ini dia.
Jika suatu hipotesis pada rumusan hipotesis alternatif terdapat tanda tidak sama dengan, ini yang disebut tadi ya, maka uji tersebut disebut uji dua sisi, adik-adik. Nah, gambarnya nanti di sini di slide 5. Ini uji dua sisi. Ada yang nyebut two side atau two tile. Tile tahu ya, T-A-I-L. Ekor. Ya, tail kiri sama tail kanan. Right and left. Nah, kiri sama kanan. Nah, ini satu sisi, one side. Kayaknya lebih mudah nyebutnya yang side ya, sisi. Sisi kanan sama sisi kiri. Nah, ini yang pakai tidak sama dengan. Jadi ada sisi kiri sama sisi kanan. Nanti mencari alfanya per 2, Adik. Kenapa dia jadi alfa per 2? Dari sini ya. Peluang itu kan sebenarnya 100% atau 1 kan gitu. Nah, kalau dia uji normal yang two side itu kan dua sisi ya, kiri sama kanan. Nah, nanti dia ada dibagi 2 alfanya. Yang tidak diarsir ini nanti ada taraf keberartian, ada 5% atau 2,5% atau 1%. Kalau taraf keberartiannya 1%, nanti confidence value atau data itu bisa terpercaya sebesar 99%. Kalau taraf keberartian atau alfanya itu 1%. Nah, itu sudah ada di statistika ya, definisinya nanti bisa Adik-adik cari atau bisa dibuat di forum e-learning. Kalau taraf keberartian alfa nanti disimbolkan dengan alfa sebesar 5%, ya, berarti confidence value atau data itu terpercaya sebesar 1 kurang 5%. Berarti 95%, kan gitu. Nah, 95% itu kan 0,95. Inilah peluang yang tidak diarsir. Sedangkan yang diarsir, batasnya itu, karena dia alfa per 2, ini kan kiri kanan ya kan adik-adik, two side. Karena tanda hipotesis tadi pakai tanda tidak sama dengan. Jadi dia dibagi 2, ini sisanya kan 0,05. 0,05, karena 1 dikurang 95%. Atau kebalikannya 1 kurang 5%, 0,95 atau 90%. Yang ini sama ini dijumlah, dia 5% atau 0,05. Nah, karena dia dua sisi, dibagi 2 lah dia, adik-adik. 0,025 sebelah kiri, 0,025 sebelah kanan. Peluangnya. Jadi yang berkoma-koma 00 ini peluang. Isi di bawah grafik ini peluang. Itu yang banyak 00-nya itu peluang semua, adik-adik. Cara bacanya nanti ada ya, kayak gini kan. 1,96. Nah, nanti ada di situ cara bacanya. Nah, itu untuk kalau dia pakai tanda tidak sama dengan, berarti dia two side, dua sisi, kiri sama kanan. Tapi kalau kembali ke mana tadi? Ini ya. Jika suatu hipotesis, rumusan hipotesis alternatif membuat tanda lebih besar atau lebih kecil, ya ini ya, maka jenis pengujian yang dilakukan pengujian satu sisi, one side. Nah, sisi kanan saja. Kalau tanda lebih besar, sisi kanan saja. Tanda lebih kecil, sisi kiri saja. Ini peluang yang taraf keberartiannya, sisanya yang nggak kepake. Yang kepake itu yang ini, acceptance. Acceptance itu kan yang diterima. Ini yang ditolak. Ya. Ini kalau yang satu sisi. Pakai tanda lebih besar atau tanda lebih kecil. Nah, alfanya tidak dibagi 2, Dedek. Kalau ini kan tadi bagi 2 nih, alfa per 2, alfa per 2. Kalau kita ambil di tengah 0,95, berarti kiri kanannya itu 0,05 per 2. Di sini 0,05 per 2. Hasilnya 0,025. Ini contohnya. Nah, kalau ini cuma satu aja, alfa. Nah, seandainya di tengah sini 0,95 tadi ya. Taraf keberartiannya 5%. Nah, alfa di sini cukup 5% saja, 0,05 peluangnya. Yang diarsir ini sebesar 0,05. Di sebelah kiri juga sama ya. Peluang tidak ada tanda negatif. Yang negatif di sini nilai Z-nya. Nah, nanti ada Z tabel, ada Z hitung. Yang kita bandingkan itu Z tabel sama Z hitung. Nah, ini cara baca-bacanya itu ya. Critical values of Z for one tile.
Ini untuk yang satu sisi. Kalau yang dua sisi dia dibagi dua lagi. 1,645 untuk peluang dia dikali 2 ya, Dek. Kalau alfanya baru bagi 2. Kalau peluangnya dikali 2. Ini kan 0,025 kan. Bagi 2 berarti kali 2 berarti 0,05 untuk kiri dan kanan. Peluangnya. Tapi untuk batas dibagi 2. Nah, nanti kita lihat pada contoh biar lebih jelas. Kan kalau gini jelasinnya agak ribet ya kan. Ini yang dua sisi, ini yang satu sisi. Nggak, saya mau ambil gambarnya dulu deh. Yang depan-depan ini aja ya. Kayak Panda, Ayu, Cynthia, Fuji gitu ya. Nanti kalau yang lain banyak yang terbuka itu yang saya ambil. Oh, nggak ada terbuka semua. Udah, mana yang ada aja lah ya. Oke. Kita share dulu ke WhatsApp. Biar lebih mudah downloadnya. Bima Suganda ini gimana Dedek? Memang sering nggak buat absen atau kayak mana? Nggak mau ya, coba. Ntar dulu. Coba ya, bismillah. Nggak mau dia. Enggak lah kita kalau nggak mau. Control V. Bukti PBM. Oke ya. Nah, ini yang tadi contoh. Nah, ada contoh ada dilihat. Sampel penelitian menunjukkan dari 100 kematian rata-rata usia mereka, dari 100 kematian, ya rata-rata usia mereka 71,8 tahun. Jadi yang diteliti sebanyak 100 orang sampel, rata-rata usia mereka meninggal itu 71,8. Rata-rata. Rata-rata ini kan belum tentu dia segitu semua kan. Bisa jadi ada yang 73, ada yang 75, ada yang 65, ada yang 68 kan gitu. Tidak semua melulu 70, 71, 72, enggak semua seperti itu ya. Andaikan simpangan baku 8,9 tahun, ini simpangan baku sigma ya. S simpangan baku S, kalau sigma simpangan rata-rata. Kalau varian S kuadrat. Ya. Apakah ini menunjukkan rata-rata usia dewasa ini lebih dari 70 tahun? Maksudnya gini ya, Dek. Apakah rata-rata usia yang meninggal itu semua lebih dari 70 tahun? Nah, gitu. Apakah tidak ada yang 65 itu maksudnya? Apakah tidak ada yang 64, 68, 69? Apakah semua di atas 70 yang meninggal sebanyak 100 orang itu? Itu pertanyaannya ya, apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa ini lebih dari 70 tahun? Apakah semuanya lebih dari 70 itu maksudnya? Apakah tidak ada yang kurang dari 70? Nah, gunakan taraf keberartian 5% atau alfanya 0,05. Nah, kita lihat ya. Di sini tidak ada tanda lebih tidak sama dengan, pakai tanda lebih dari 70. Tengok ya. Lebih dari 70. Apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa ini lebih dari 70 tahun, lebih dari, makanya pakai tanda lebih besar. Nah, kalau tanda lebih besar artinya one side, ya kan? Alfanya tidak dibagi 2. Nah, H0 mu sama dengan 70, rata-rata
yang meninggal itu sama dengan 70. Itu hipotesis awal. Hipotesis alternatif, apakah yang meninggal itu lebih dari, tidak ada yang lebih 70 tahun? Apakah semuanya lebih dari 70 tahun gitu loh? Apakah tidak ada yang kurang dari 70? Itu makna dari soal ini ya, adik-adik. Kita harus ini ya, bisa mengartikan soal itu ke dalam kalimat hipotesis sama alternatifnya. Jadi jangan dipakai tanda tidak sama dengan, salah ya. Atau tanda lebih kecil, salah. Tanda lebih besar yang dipakai. Karena ada kata lebih dari. Itu untuk alternatif ya. Kemudian daerah kritis Z lebih besar 1,64 di mana? Adik-adik kita cari di tabel distribusi frekuensi yang peluangnya 0,05 ya. Coba tabel Z nanti di tabel ini ada cara bacanya juga sih. Ya kalau adik-adik lihat di mana cara bacanya itu? Ada di slide di halaman 7. Tabel itu kan ada 64 halaman, lengkap semua. Tabel uji T, uji F, uji Q kuadrat. Ya. Nah, ini ada cara bacanya. Kita lanjut saja ke tabelnya aja, biar lebih jelas. Nah, taraf keberartian kita kan 0,05 ya. Dan tidak pakai dua sisi, cuma pakai satu sisi saja. Nah, adik-adik cari di peluang. Peluang itu yang banyak 00-nya itu yang 0,05. Bentar, mana dia? Cari, memang agak susah carinya ya. 0,05. Sini nggak mungkin, ini 0,4, 0, ini 0,05, 70 jauh sekali. Iya. Nah, coba lihat di sini. Ini ya, Dedek. 0,050503, 0,49985, 4,4947. Mana yang lebih mendekati 0,05? Ini lebih kan? Lebih 503. Jangan diambil. Berarti kita ambil yang di sini. Yang ini loh yang gue tunjuk. Ini nampak tabelnya? Nampak, Bu. Nampak ya? Nampak, Bu. 0,049985 kan? Iya, mendekati 0,05. Nah, kita lihat sebelah kiri, kolom kiri 1,6. Nah, kita lihat bagian atasnya berapa? 45. Berarti Z-nya 1,645 gitu. Nah, ini dia. Pas ya? Daerah kritis Z lebih besar 1,645. Peluangnya yang ini. Dia dua sisi, jangan dibagi dua. Nah, Oh, itu ditambahkan ya, Bu? Apanya ditambah? Oh ya, ini 1,6-nya di kolom kiri kan? Ya. 45-nya di atas. 0,045 di atas. Berarti ditambahkan gitu ya, Bu? Ya. Enggak. Iya, desimalnya kan 0,045 tadi di atas kan. Sebelah kiri 1,6. Tambahkan dengan 1,6 dengan 0,045. 1,645. Itu cara bacanya. Peluang yang ini dia tidak bulat tadi 0,05, nggak ada yang bulat. Yang ada 0,0503 ya kan? Sama 0,49 berapa tadi? 497 8 berapa? Lebih 85. ya. 85, Bu. Lebih dekat ke 85. ya, lebih dekat ke 1,645 kan? Ya, ambil yang kurang Iya, Bu. dikit. Gitu. Ini nilai Berarti Z walaupun lebih dikit nggak boleh ya, Bu? nggak boleh, jauh sekali nggak boleh. Pokoknya dia yang mendekati dan jangan lebih. Gitu. Nah, ini ditulis dulu ya, Z besar dari 1,645 untuk Z tabel. Nanti kita cari Z hitung. Z hitung diperoleh dari X bar kurang mu 0 per sigma per akar N. X bar itu nilai rata-rata, mu 0 ini apa ya?
ininya 70-nya ini ya. Mu 0 itu dari H0 70, sigma simpangan baku, N itu banyak data. X barnya 71,8 tahun, rata-rata yang meninggal tadi ya. 70 mu 0-nya, sigma itu simpangan baku 8,9, N-nya 100 orang. Ini akar 100. Dihitung, dapatlah si Z hitung 2,02. Ini pakai kalkulator hitungnya. 2,02. Nah, kita bandingkan Z hitung sama Z tabel. Z tabel kan 1,645. Z hitung 2,02. Berarti Z hitung lebih besar dari 1,645. Z hitung lebih besar dari Z tabel. Artinya apa? HA-nya ini benar kan? Lebih besar. Nah ini, kalau nyambung tandanya sama lebih besar, dia diterima. Berarti alternatifnya benar, diterima, H0-nya ditolak. Paham ya, Dedek? Keputusan, tolak H0. Dan simpulkan, rata-rata usia dewasa ini melebihi 70 tahun. Karena alternatifnya tadi HA-nya benar, lebih dari 70 tahun. Kemudian kita uji lagi ya, Dedek, biar lebih pas ngujinya ya. Nilai P, nilai peluang yang sesuai dengan Z 2,02. Ini kan Z hitung ya. 2,02 kita lihat lagi di Z tabel 2,02 itu di mana? Di sini kan. 2,0, tapi 2-nya di atas kita lihat dulu. Ini 0,4. 2. Nah, di sini ya. Kita cari yang 2,0. 2,0 ini 0,021692. 0,021692. Ya kan? Nih, dibulatkan 0,0217. Kan tadi 0,021692 gitu kan? Dibulatkanlah 692-nya itu ke 7. 69 kan jadi 7. Diambil 4 digit saja. Kalau tadi, oh mana tadi? Ini ya. Nah ini, 0,021692, 1, 2, 3, 6 digit ya. Nah, di slide kita cuma 4 digit. Jadi diambillah 69 itu jadi 7. 0,0217 peluangnya. Nah, karena si peluangnya itu ini lebih besar atau lebih kecil dibanding 0,05? Lebih kecil kan? Ini. Peluangnya lebih kecil. Lebih besar yang 0,05. Nah, tadi. Nah, ini. Ini yang kita lihat peluangnya kan untuk 1,645, peluangnya 0,05 atau 0,049 gitu tadi ya. Sedangkan untuk yang ini, Z hitung, kita tabelkan, ternyata dia 0,021692 atau 0,0217. Lebih kecil ya. Nah, berarti si Z-nya itu lebih besar dari 2,02. Ya, karena peluang yang si 2,02 lebih kecil dibanding si 0,05. Si Z awal tadi lebih besar dari yang 2,02. Nah, ini ya, kok digambar dia seperti ini ya, Dedek. Paham yang Ibu jelaskan? Yang ini. Ketika dihitung ya, sudah memenuhi dia tolak H0. Sudah bisa diambil kesimpulan mu-nya itu lebih besar dari 70 tahun atau rata-rata yang meninggal 100 orang itu lebih dari 70 tahun ya. Nah, tadi kita dapat Z hitungnya 2,02. Z hitung. Si Z hitung ini kita tabelkan gitu loh maksudnya, Dede. Ternyata hasilnya lebih kecil dibanding yang alfa. Nah, berarti juga mendukung dia ya kan? Si alfa itu, si Z alfa lebih besar dari si Z hitung yang ditabelkan. Nah, ditulislah seperti ini, maknanya seperti ini. Z ini dia yang 0,05, Z yang ini dia yang 0,027. Jadi lebih besar yang kita uji dibanding yang kita hitung. Itu maknanya ya. Jadi hasilnya mendukung H1 atau HA. Kita pakai kan tadi HA ya. Nah, di sini ditulisnya H1, nggak apa-apa, sama saja.
Nah, sehingga sudah diuji 2 kali untuk tabel dan hitung dia lebih besar terbukti. Terus yang hitung tadi ditabelkan lagi juga terbukti gitu loh. Sudah 2 kali terbukti, maka tolak H0 atau terima HA ya. Tolak H0 artinya rata-rata usia dewasa itu yang meninggal lebih dari 70 tahun. Gitu. Yang penting di sini adik-adik harus teliti baca peluang dengan daerah kritis. Nah, terus ngitung inilah harus teliti kan. Nah, terakhir yang ini ya. Yang si Z hitung kita tabelkan kembali, kemudian bandingkan dengan alfa yang mula-mula. Gitu. Bisa kira-kira ada? Saya mau nanya, Bu. Iya, siapa duluan? Khairul Saya Panda. Muhammad Hairul Panda. Iya, yang mana? Itu kalau mencari apa namanya yang diarsirnya itu 1, kayak mana, Bu? Menentukan 1 atau 2 yang diarsirnya. Oh, kalau dia pakai tanda tidak sama dengan ini kan, two side sama one side kan. Ya. Kalau dia two side kiri kanan, dia pakai tidak sama dengan untuk alternatifnya. Kalau satu sisi pakai tanda lebih besar atau lebih kecil. Atau lebih kecil. Iya. Oh. Nah, soal kalau sama kita dengan, tadi. Kalau sama dengan? Itu untuk kalau sama dengan? Nggak mungkin, dia hipotesis awal yang sama dengan. Hipotesis awal yang sama dengan hipotesis nolnya. Nah, gitu ya, Pak. Ya. Terus Ya, yang kita soal tadi lebih dari, berarti pakai tanda lebih besar. Satu sisi dia, one side. Dan alfanya tidak dibagi 2. Two tile atau one tile atau one side. Oh ya. Ya, Bu. Ekornya 1. Kemudian tadi satu lagi siapa? Nggak jadi. Siapa tadi? Lupa, Ibu. Rahmawati atau Adinda ya? Saya, Bu. Ya, Bu, saya masih belum paham nengok yang dapatkan tabel yang itu tadi, Bu. Coba tampilin slide-nya, Bu. Nah, ini. Yang ini enggak? Ini ya? Yang ini? Yang mana? Nampak, Bu, slide-nya, Bu. Slide-nya, Bu. Sebentar. Share screen dulu. Slide-nya yang mana ini? Yang dicontoh soal tadi, Bu. Contoh soal. Ini ya? Iya, yang cari keputusan tolak itu, Bu. Kayak mana cara lihat di tabel yang ini? Kan kita dapat Z tabelnya. Z tabel udah ngerti caranya kan? 1,645. Udah, Bu. Dapat dari peluang alfa. Z-nya kolom kiri dan kolom atas. Nah, ini Z tabel. Z hitung pakai rumus ini. Nah, si Z hitung lebih besar dari Z tabel. Berarti kan benar. Kalimat ini kan benar berarti ya. Z hitung lebih besar dari Z tabel. Berarti Z ini bisa diisi kemari gitu loh. Daerah kritisnya Z lebih besar dari 1,645. Nah, sedangkan Z hitung kita 2,02, berarti kan lebih besar dari 1,645. Gitu. Makanya terima alternatif. Ini untuk membaca kebenaran alternatifnya. Kalau Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka terima alternatif atau tolak H0. Gitu ya. Z hitung lebih besar dari Z tabel, tolak H0. Intinya gitulah. Untuk ini ya, untuk soal ini. Karena Z hitung kita 2,02 lebih besar dari 1,645. Kan daerah kritisnya tuh, daerah kritis Z itu lebih besar dari 1,645. Jadi dia memenuhi gitu loh. Memenuhi untuk daerah kritis. Nah, kalau ini memenuhi, artinya yang mu nolnya lebih besar dari 70 tahun untuk alternatifnya. Maka dia tolak H0. Itu rumusnya memang kayak gitu ya, Bu? Memang seperti itu. Oh. Besar Tapi Z. di presentasi nggak ada rumusnya, Bu. Ya, nggak ada dijelasin. Makanya bilang, itulah gunanya Zoom ini. Rumusnya
Kok nggak ada itu Nggak kan? ada. Saya cari nggak ada. Nggak ada. Itulah gunanya Zoom ya. Makanya Ibu jelaskan di Zoom biar lebih, apalagi yang seperti ini kan kayak mana ya? Mau dibuat di e-learning pun nggak bisa kan? Nggak bisa. Rumit, Bu. Kayak mana? Ya itu. Susah, Bu. Iya. Nggak paham kali, Bu. Itulah ya. Jadi diulang-ulang lagi lah contoh soal tadi. Sebenarnya ada lagi Urutan urutan pengerjaannya. emang kayak gitu urutan Iya. pengerjaannya. Coba satu contoh lagi ya biar lebih apa ya, Paham. lebih memahami. Tapi ini pakai yang tidak sama dengan yang Hairuli Panda tadi tanya. Cuma ini waktunya kurang dari 6 menit nih ya. Kita cepat saja ya biar nggak putus sendiri dia nanti. Jadi ada suatu perusahaan membuat tali pancing sintetik yang baru, terus rata-rata yang dapat menahan beban 8 kg. Tali pancing itu rata-rata dapat menahan beban 8 kg, simpangan baku 0,5 kg. Maaf ya. Ujilah bahwa hipotesis awal sama dengan 8 kg. Lawan tandingan, maksudnya VS ya. Mu 0 tidak sama dengan 8 kg. Nah, berarti ini kan mu 0-nya ya. H0-nya ini, HA-nya ini. H0-nya sama dengan HA-nya tidak sama dengan. Ini pakai dua sisi, two side atau two tile. Ya kan? Bila 50 Berarti sampel. dibagi 2, Bu, nanti. Ya, alfanya bagi 2. Iya kan? Alfanya bagi 2. Bagi 2. M-nya 50. Terus ternyata rata-rata daya tahan yang 50 sampel tali tadi 7,8 kg. Rata-ratanya ya. Gunakan taraf keberartian 0,01. Berarti ini alfanya 0,01. Karena pakai tanda tidak sama dengan, bagi 2 lah yang 0,01 ini. Jadi dia 0,005 atau 5/1000. Ya kan? Nah, kita lihat nanti di tabel. Kita lihat dulu ininya. Oh, cara pengujiannya. Nah, ini. H0 sama dengan mu 8 sama dengan 8 kg, ya. H0 mu sama dengan 8 kg. Alternatif mu tidak sama dengan 8 kg. Berarti kan dua sisi. Nah, alfa 0,01/2 nanti. 0,005. Kita carilah di tabel ya, 0,005. Mana nih titiknya? 0,00. Nah, ini ya di sekitar sini ya, Adik. 0,0061, 0,0059 kejauhan, 57 kejauhan. Kalau 4 Nggak nampak, Bu, share screen tabelnya. ini nggak nampak. Coba saya stop dulu. Stop terus lanjut lagi kemari. Ini nampak? Nampak, Bu. Nampak ya? Loading, Bu. Oh iya, nampak, Bu. Jaringan masing-masing berarti. Kita cari yang 0,005 ya. Atau 0,004 sekian-sekian. Ini ya. 0,00 ini jauh sekali. Nggak ada yang dekat. Inilah yang paling dekat, 0,00. Itulah, Bu, 0,0046. Iya, 0,0061 berarti 661. 2,6 atasnya berapa? 00, 2,6. 0,00. 6 ya. Coba kita lihat di sini. Oh, 2,575. Coba kita periksa dulu. 2,575. Berarti yang angkanya coba kita cari di bawah lagi. Nah, ini kan banyak ya. Itu jauh sekali tuh sebenarnya, masih jauh. 0,466, 0,0046. Masih jauh sekali. Nah, di sini kan ada ini ya. Nah, ini yang lebih dekat ini. Inilah lah, lebih sedikit nggak apa-apa lah ini. 0,005012, cuma 12 digit beda di belakang. Ya, 12/1 juta. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini nampak Dedek, berarti 2,5 atasnya berapa itu? 75 pas ya. 2,575. Ini loh, saya ulang ya. Nah, ini. Di sini yang paling
kanan 0,0050012. 12. Beda 12 digit nggak apa-apa lah, sedikit dibanding yang tadi kan terlalu jauh ratusan ya. Nah, itu untuk Z tabelnya. Kita masuk ke sini lagi. Nah, berarti karena dia dua sisi, ada negatif, ada yang positif, ya. Z tabel Z kecil dari minus 2,575 dan Z besar dari 2,575. Itu untuk Z tabel. Nah, kita hitung Z hitungnya. Ya, Z hitung X barnya 7,8 kilogram ya. Kenapa tahun ini? Salah. Nanti adik-adik di set masing-masing ini kilogram. Karena kan kita tali sintetik kilogram ya. X bar 7,8 kilogram, sigma simpangan baku 0,5 kilogram, N-nya 50. Sampelnya ada 50, substitusi ke rumus ya X bar 7,8 kurang 8 per 8,5 per akar 50 dapat minus 2,83. Ini memenuhi kemari kan? Memenuhi Z kecil dari minus 2,575. Tolak H0 lagi, karena kita terima HA. Nah, gitu. Yang kita uji tuh alternatifnya, Adik. Kalau dia diterima, berarti tolak yang H0. Karena kan Z hitung kita sudah dapat minus 2,83 yang memenuhi Z kecil dari minus 2,575. Jadi terima HA, tolak H0. Simpulkan rata-rata daya tahan. Tali sintetik bukan 8, malah kurang dari 8 kg. Karena yang dipakai tanda lebih kecil. Ya, berarti dia kurang dari 8 kg. Terus uji lagi kayak tadi ya, Dedek. Nah, ini ya. Uji dua sisi. Tadi dapatnya minus 2,83, kita cari di tabel. Ini tabelnya nampak? Belum, Bu. Belum ya. Ini mau mati sendiri nantinya, Dedek. Kurang dari 1 menit sudah.